Halo, perkenalkan nama saya Arlini Bura, umur 19 tahun. Saya seorang mahasiswa semester 1 Prodi Kepemimpinan Kristen. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu bagian dari ejaan, yaitu penulisan kata. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang penulisan kata. Pertama-tama mengenai penulisan kata, ada beberapa bagian penulisan kata, yaitu yang pertama kata dasar, kata berimbuhan, bentuk ulang, gabungan kata, kata depan, partikel, singkatan dan akronim, angka dan bilangan, kata ganti, dan kata sandang. Nah, di sini ada 11 bagian dari penulisan kata, jenis bagian dari penulisan kata. Ini selanjutnya saya akan menjelaskan satu persatu dari bagian dari kata penulisan kata. Yang pertama tentang kata dasar. Dasar ditulis sebagai satu kesatuan, misalnya kantor pajak penuh sesak, kantor pajak penuh sesak. Yang kedua, buku itu sangat tebal. Nah, itu salah satu contoh bagian dari kata dasar. Kemudian pengertian dari kata dasar, yang dimaksud kata dasar adalah kata yang paling sederhana, memiliki makna, namun belum ditambahkan dengan imbuhan, sehingga belum berubah bentuk. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu kata berimbuhan. Untuk pertama dari kata imbuhan, yaitu imbuhan juga bisa disebut dengan awalan, sisipan akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran. Ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya, misalnya yang pertama itu berjalan, berkelanjutan, mempermudah, gemetar, dan lain-lain. Nah, itu dari salah satu contoh dari kata berimbuhan. Nah, selanjutnya rasanya dari imbuhan yang diserap dari unsur asing seperti isme, man, wan, atau wi, ditulis serangkai, misalnya sukuisme. Yang kedua seniman, kamerawan, gerejawi. Nah, itu salah satu contoh dari imbuhan yang diserap dari unsur asing, tulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Nah, kemudian bentuk yang kedua terkait ditulis serangkai dengan kata yang mengertinya, misalnya antar kota, antibiotik dan tritunggal, dan lain-lain. Itu salah satu contoh bagi penjelasan dari kata imbuhan. Nah, kemudian yang ketiga, catatan pertama, bentuk yang terkait yang diikuti oleh kata berhuruf awal kapital atau singkatan yang berupa huruf kapital dirangkaikan dengan tanda hubung. Yang pertama, contoh non Indonesia, non Afrikanisme, pro Barat, anti PKI. Nah, kemudian yang kedua, bentuk yang diikuti kata turunan yang mengacu pada nama atau sifat Tuhan, ditulis terpisah dengan huruf awal kapital. Misalnya atau contoh dari bentuk maha yang diikuti kata turunan yang mengacu pada nama atau sifat Tuhan, tulis terpisah dengan huruf awal kapital. Kemudian marilah kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, di sini ada kata Tuhan yang menandai yang huruf pertama kata Tuhan itu huruf kapital. Nah, yang ketiga bentuk maha. Kata maha di sini menandakan bahwa huruf pertamanya itu M, yang berarti huruf kapital harus diawali dengan huruf kapital, yang diikuti kata dasar yang mengacu kepada nama atau sifat Tuhan, kecuali kata esa ditulis serangkai, misalnya Tuhan yang Maha Kuasa menuntunkan arah hidup kita. Nah, yang kemudian yang ketiga selanjutnya bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung. Di antara unsur-unsurnya, misalnya anak-anak juga bisa disebut biri-biri atau lauk pauk. Itu salah satu contoh dari bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung.
yang serangkai, dan lain-lain. Catatan dari bentuk ulang gabungan kata ditulis dengan mengulang unsur pertama. Nah, kemudian selanjutnya, bila bentuk huruf kapital, misalnya pada nama diri, nama lembaga, dokumen, dan lain-lain, atau diberi judul bisa juga disebut contoh dari buku, majalah, dan lain-lain. Bentuk ulang sempurna diberi kapital pada huruf yang lain hanya diberi huruf kapital pada huruf pertama unsur pertamanya. Ia menyajikan makalah penyerapan asas-asas hukum perdata. Nah, itu salah satu contoh dari bentuk ulang. Yang selanjutnya, gabungan kata. Unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus ditulis terpisah. Nah, di sini misalnya pertama duta besar, model linear, kambing hitam, dan lain-lain. Nah, kedua, gabungan kata yang dapat menimbulkan salah satu pengertian ditulis dengan membubuhkan tanda hubung di antara unsur-unsurnya, misalnya anak istri, pejabat, anak dan istri dari pejabat. Gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis terpisah jika mendapat awalan atau akhiran pertama bertentangan sebarluaskan. Yang keempat, gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai, misalnya dilipat gandakan atau menggaris bawahi. Nah, kemudian yang keempat, gabungan kata. Ini saya akan menjelaskan tentang gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai, misalnya dilipat gandakan, menggaris bawahi. Gabungan kata yang sudah padu ditulis serangkai, misalnya acap kali, apalagi, ada kalanya. Kemudian selanjutnya, pemenggalan kata. Dari penjelasan pemenggalan kata ada beberapa bagian. Yaitu pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan. Yang pertama, jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal itu, misalnya buah, main, atau niat, dan lain-lain. Nah, yang kedua, huruf diftong. Huruf diftong itu contohnya al, au, ei, dan oi. Misalnya pandai, aula, saudara. Nah, itu salah satu contoh dari huruf diftong, dan lain-lain. Yang ketiga, jika di tengah kata dasar terdapat huruf konsonan, termasuk gabungan huruf konsonan di antara dua huruf vokal, pemenggalannya dilakukan sebelum huruf konsonan itu. Nah, kemudian misalnya di sini saya akan memberikan contoh bapak, lawan, atau dengan, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya, jika di tengah kata dasar terdapat dua huruf konsonan yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf konsonan itu, misalnya April, caplok, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya, jika di tengah ada dasar terdapat tiga huruf konsonan atau lebih yang masing-masing melambangkan satu bunyi, pemenggalannya dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama dapat huruf konsonan yang kedua, misalnya ultra, infra, bentrok. Nah, kemudian selanjutnya, catatan dari gabungan kata itu gabungan huruf konsonan yang melambangkan satu bunyi tidak dipenggal. Nah, begitu. Selanjutnya, contohnya itu dari gabungan huruf itu bangkrut, bangsa. Ini kata bangkrut atau bangsa, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita menjelaskan tentang jika sebuah kata sendiri atas dua unsur atau lebih dan salah satu unsurnya itu dapat bergabung dengan unsur lain, pemenggalan dilakukan di antara unsur-unsur itu. Misalnya biografi, nama orang yang terdiri atas dua unsur lebih pada akhir baris dipenggal di antara unsur-unsurnya. Kemudian selanjutnya kata depan. Nah, di sini akan menjelaskan kata depan seperti di, i, ke,
tandari. Ditulis terpisah dan kata yang mengikutinya. Contohnya misalnya yang pertama, di mana dia sekarang, itu salah satu kalimat tanda tanya ya, tapi dia di situ menjelaskan tentang di mana dia sekarang. Saya pergi ke sana mencarinya. Nah, ini kalimat yang tidak memiliki tanda atau tanda seru atau tanda tanya. Saya pergi ke sana mencarinya, itu memiliki tanda bunyi seru. Nah, kemudian yang ketujuh, partikel. Partikel itu kata lah, kah, dan tah, ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Nah, partikel per yang berarti demi, tiap, atau mulai, ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Nah, kemudian yang kedelapan, singkatan dan akronim yang berarti singkatan nama orang atau gelar atau sapaan. Nah, angka dan bilangan, contohnya ada dua jenis angka dan bilangan, angka Arab atau angka Romawi. Nah, yang kemudian selanjutnya kita melangkah ke yang kata ganti. Nah, kata ganti itu kataku dan kau, ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Kemudian yang ke-11, kata sandang. Nah, berarti kata sandang itu contohnya kata si dan sang, ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Oke, terima kasih. Jika ada penjelasan saya yang kurang bagus dan kurang tepat, mohon dimaklumi karena saya juga cuma sementara belajar, dan kita itu harus berbagi pengetahuan dan ilmu. Saya jelaskan tadi itu salah satu bagian dari materi bahasa Indonesia. Nah, jika ada kesalahan mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Oke, semoga bermanfaat.